Dalam urusan agama kita adalah an-nasihah, kepingin baik, baik untuk diri kita, keluarga kita, orang sekitar kita, bahkan semua makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala kepingin baiklah. Jangan kemudian untuk kepingin baik pun kita pelit, apalagi memberi. Ya, wong kepingin baik saja kadang nggak mau, atau kepingin mau enaknya sendiri, orang lain biar susah, orang lain biar rugi, yang penting dirinya untung. Maka ini adalah diantara sifat busuk yang harus kita terjauh dari sifat tersebut. Fahamin bahwa hati adalah letak pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan bentuk kalian, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memandang hati kalian. Maka berkeinginan baiklah semaksimal mungkin kepada siapapun. Dan demikian juga hadis ini meskipun singkat, tapi mengandung arti yang sangat luas sekali. Kalau dijabarkan sangat panjang. Hadis ad-dinun nasihah. Apalagi juga ada pertanyaan kemudian setelahnya, qulna liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, lillah, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali ya'immatil muslimina wa amatihim, dan untuk pemimpin-pemimpin orang Islam dan orang umum semua umat Islam. Kepingin baik untuk Allah, kita berusaha untuk meridhokan Allah. Kepingin baik untuk kitab, kita menjaga kitab, menghidupkan Al-Quran, ya, kemudian menghafalkan, mengamalkan, dan lain sebagainya. Wali rasuli, untuk rasulnya, ta'zim kepada Rasulullah, memuliakan Rasulullah, banyak sholawat kepada Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, mengamalkan syariatnya, ya, menyampaikan, menghidupkan ilmu warisannya, dan lain sebagainya. Demikian juga kepada pemimpin-pemimpin orang Islam dan orang umumnya. Pemimpin apakah umarok ataukah ulama, kepingin baik, baik, bukan kepingin kemudian menjatuhkan, bukan kepingin memfitnah, kepingin menjelekkan, mencaci, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita kepingin perubahan yang baik, berusahalah dengan cara yang baik, bukan dengan cara mungkar, dengan cara yang buruk, bukan dengan cara yang jahat dan lain sebagainya, atau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Abu Hurairah mendengar sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi bersabda, "Ma nahaytukum anhu fastanibu, wa ma amartukum bi fa'alu minhu mastata'tum. Fa inna ma halakal ladzina min qablikum kathrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Muttafaqun ala sihhatih. Nabi bersabda, apa yang aku larang kepada kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukan semampu kalian. Sesungguhnya hancurnya umat-umat terdahulu sebelum kalian itu sebab banyak tanya dan mengingkari atau berlawanan dengan para nabi-nabinya. Berlawanan dengan para nabi-nabi. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjadi pedoman utama untuk menyelesaikan berbagai macam pertikaian beda pendapat di kalangan umat Islam di akhir zaman. Ya, satu, perhatikan, man haitukum anhu fastanibu, apa yang aku larang maka jauhi. Maka hukum haram itu adalah kalau dilarang oleh Nabi. Man nahaitukum, apa yang aku larang, bukan apa yang tidak kulakukan. Seringkali titik di sini terjadi perbedaan, ya, sehingga setiap orang kadang-kadang kalau nggak dilakukan Nabi, bid'ah, sesat. Nggak ada itu zaman Nabi, nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Loh, sabdanya Nabi bukan malam af'alhu, sesuatu yang tidak aku lakukan maka tinggalkan, bukan kayak gitu. Nabi bersabda, mana haitukum, apa yang aku larang buat kalian. Ketika ada larangan, kita tunduk, haram ataukah makruh, dengan kadar ketentuan ada di dalam usul fikih. Larangan atau perintah mengarah kepada wajib haram ataukah mengarah kepada makruh dan sunnah. Itu nengok-nengok, ya semisal contoh umpamanya dalam mazhab Syafi'i, berkumur-kumur dalam wudu itu tidak wajib, sunnah. Padahal ada hadisnya perintah. Nabi bersabda,
Ya. Idza tawaddatum fatmidu. Maka kalau kalian berwudu, maka berkumur-kumurlah. Nah. Imam Syafi'i melihat ayat-ayat Al-Qur'an tidak ada berkumur. Ayat Al-Qur'an menunjukkan faghsilu wujuhakum idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu dan seterusnya. Kalau kalian akan melaksanakan sholat, maka basuhlah muka kalian, tangan kalian sampai siku, kepala kalian dan kaki kalian. Enggak ada kumur-kumur. Maka kumur-kumur sunnah. Atau umpamanya karena adanya larangan sebelumnya kemudian perintah. Perintah setelah larangan tidak menunjukkan wajib. Contoh, ketika azan kita dilarang berjual beli. Ketika azan atau ketika khutbah dilarang berjual beli dengan kepastian ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Tapi ayat yang setelahnya, ayat setelahnya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah selesai maka fantashiru fil ardh. Maka kalian bertebaranlah di muka bumi mencari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah, kalau sudah salat ditunaikan, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah anugerah Allah. Apakah setelah Jumatan wajib beli, wajib jual? Apakah setelah Jumatan wajib dagang? Enggak. Tapi kan ada perintahnya. Ya, sama juga demikian. Orang yang berihram haram berburu. Haram berburu. Orang ihram haji atau umrah haram berburu. Kemudian ada ayat setelah dilarang, wa idza halaltum fastadu. Kalau udah tahallul, maka berburulah kalian. Apakah berburu ini jadi wajib? Maka setelah cukur kemudian semuanya cari buruan? Enggak. Ya kan? Kenapa? Karena sebelumnya ada larangan. Perintah setelah larangan bukan menunjukkan wajib. Dan berbagai macam tanda-tanda perintah itu apakah wajib ataukah sunnah. Sebagaimana perintah siwak. Perintah siwak tidak wajib, sunnah. Karena dengan kepastian hadis Nabi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu wa fi riwayat inda kulli shalah. Andai bukan karena aku memberatkan umatku, maka aku perintahkan bersiwak setiap wudu dan setiap sholat. Nabi bersabda, andai aku tidak memberatkan umatku, maka aku perintah. Perintah ini apa? Perintah wajib. Maka siwak sunnah. Gitu ya. Maka di sini berbagai macam tanda-tanda perintah itu tidak semuanya mengarah kepada wajib. Sebagaimana juga larangan tidak semuanya mengarah kepada haram, bisa jadi makruh. Dan disinilah pentingnya para ulama yang mengerti seluk-beluk dalil tersebut, ngarahnya kemana, gitu ya. Nah ini tadi kita sampaikan, tidaklah hal yang ditinggalkan oleh Nabi atau tidak dilakukan Nabi itu hukumnya haram. Seringkali ini menjadi titik permasalahan. Orang melakukan sesuatu dibilangnya umpamanya wirid malam Jumat, tahlilan, maulidan, Isra Mi'ratan, semuanya katakan haram, dosa, sesat, bid'ah. Kenapa? Nabi nggak pernah. Nabi nggak pernah buat dan lain sebagainya. Maka ini semuanya adalah pikiran picik. Pikiran picik. Mohon maaf, Nabi itu tahu umatnya pinter-pinter. Nah, Nabi itu hidup cuman dalam masa setelah kenabian itu cuman 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah, urusannya sama orang kafir aja, nggak selesai-selesai. Ya, belum bicara tentang syariat, tauhid aja, pokoknya iman aja lah. Kewajiban cuma satu, sholat aja. Kewajiban puasa belum ada, kewajiban zakat belum ada. Nggak ada kewajiban-kewajiban di kota Mekah.
Yang ada cuman sholat aja. Ya, tapi Nabi meletakkan tatanan-tatanan tauhid. Gitu ya, kuatnya akidah, kuatnya tauhid. Gitu, kokoh dalam keyakinan. Dan yang penting sholat sajalah. Sholat itu pun kira-kira 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Isra Mi'raj kan 1 tahun sebelum hijrah. Tahun ke-12. Ya kan? Berarti cuman 1 tahun sebelum hijrah baru diwajibkan sholat 5 waktu. Kewajiban zakat di tahun kedua Hijriyah. Setelah Nabi hijrah, tahun kedua. Kewajiban puasa Ramadan setelah tahun kedua Hijriyah. Dan lain sebagainya. Bisa Anda bayangkan. Masa Nabi di kota Madinah barulah kemudian mulai menata hukum-hukum, menata masyarakat, dan lain sebagainya. Cuman 13 tahun, Pak. 13 tahun cukup untuk jadi dasar agama sampai yaumul qiyamah seluruh dunia. Ya apa hebatnya Nabi ngatur itu. Hah? Mohon maaf Pak, kita ngaji di sini udah berapa puluh tahun. Itu kan gitu kan ya? Udah lama. Kira-kira yang ngaji demikian lama udah jadi sahabat. Ya jauh, kan gitu ya. Masih pula kemudian udah ngaji puluhan tahun, tapi ngajinya masih ngantuk, tidur, ya. Kalau ditanya apa tadi yang dibahas, enggak tahu. Pokoknya dapat kopi, susu, dah gitu aja lah, jahe dah. Hah? Yang penting dapat roti. Macam-macam orang lah. Kadang ngaji udah lama pun masih nggak seneng, masih fitnah. Ngaji nggak seneng, udah ngaji lama padahal. Ini sifat buruk apa yang ada dalam diri kita ini, Pak? Mohon maaf ya, kita dapetin karena itu diantara kekurangan banyak sebagian orang. Bahkan ada satu ustadz cerita sama kita orang. Ya, dia punya murid. Dari murid itu bodoh, nggak ngerti apa-apa. Belajar setiap minggu 4 kali ke rumah ustadz ini. Sampai ngerti. Ke rumah ustadz ini pun juga gitu. Dikasih teh, dikasih sarapan, kadang-kadang dikasih lontong. Udah sampai pinter, hanya nggak cocok satu masalah, fitnah gurunya. Hanya gara-gara nggak cocok kok kayak gini Ustaz, dan kemudian benci di luar fitnah-fitnah. Coba bayangin. Murid model apa kayak gini nih? Hah? Artinya Tuhan, jauh kali gimana cara Rasulullah mendidik dengan orang-orang yang setelahnya. Demikian juga para sahabat itu adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah luar biasa. Dipersiapkan oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah. Karena sahabat ini adalah pondasi pertama agama. Pondasi utama agama ini pertama kali sahabat. Maka hati-hati dengan orang yang berfahaman nyalahin sahabat. Hati-hati dah. Orang kalau sampai nyalahin sahabat, oh kacau ini orang nih, error orang ini. Error orang ini. Dia kepingin ngancurkan agama. Maka oleh sebab itu, manhaj, metode, syarat utama, rukun terpenting dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menghormatin sahabat. Siapa sih Ahlussunnah wal Jamaah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan sahabatku lakukan. Itu ketentuan Nabi itu sudah. Aku dan sahabatku. Tidak bisa orang kemudian teriak-teriak aku ikut Nabi, tidak ikut Sayyidina Umar. Terus kau pikir Sayyidina Umar ikut siapa? Jadi kok ikut Nabi, Sayyidina Umar ikut Nabi? Ya kan banyak orang yang kayak gini. Ngomong kayak gitu itu. Wah ini ada hadisnya. Sayyidina Umar beda, aku ikut Nabi, tidak ikut Sayyidina Umar. Ya nampak kali bodohnya. Lihat kan gitu kan. Lihat terus engkau di abad yang ke-20, 21. Terus kau ngatakan kau ikut Nabi. Sayyidina Umar, khalifah, orang terdekat Nabi, kemudian tidak ikut Nabi gitu. Disinilah Tuhan, hati-hati dengan pemahaman-pemahaman yang merendahkan sahabat. Ya, maka tadi kita sampaikan, bukan yang haram itu bukanlah yang Nabi tidak melakukan, tapi yang dilarang oleh Nabi. Banyak hal Nabi tidak melakukan, tapi tidak haram. Kita buat contoh, Nabi nggak makan bawang merah. Apakah bawang merah haram? Tidak ada yang ngomong bawang merah haram. Padahal dengan jelas Nabi menolak, tidak mau bawang merah. Kan gitu kan ya. Nah, Nabi menjelaskan, inni mru'un unaja. Sesungguhnya aku ini seseorang yang
selalu didatengin malaikat tiba-tiba. Gitu ya. Sedangkan malaikat itu merasa risih dengan apa yang manusia risih. Kalau umpamanya kita kan kalau habis makan bawang merah itu biasanya kan bau mulut kan kurang sedap, gitu ya. Lah sedangkan Nabi, padahal Nabi itu orangnya paling wangi loh ya. Nggak pakai minyak wangi pun wangi Nabi. Tapi Nabi ingin memberitahu kalau malaikat itu pun juga merasa risih dengan apa yang manusia sekeliling kita risih. Karenanya malaikat itu malaikat rahmat, senang kepada wangi-wangian. Malaikat rahmat senang kepada yang harum-harum. Maka oleh sebab itu pakai minyak wangi itu penting, Pak. Bukan saya jualan minyak wangi, bukan. Ya, tapi minyak wangi mau sholat, ya, mau kumpul sama orang, pakai minyak wangi. Ya, ini sudah kaosnya udah 4 hari. Ya, bajunya udah 3 hari nggak ganti-ganti. Nggak mandi pula. Ya, mandi terakhirnya Jumatan kemarin. Ya, nggak pakai minyak kan busuk, cemana orang sampingnya, bau apalah ini, gitu kan ya. Tapi kalau umpamanya lah kita pakai minyak wangi minimal, ya nutupin bau busuk kita, gitu ya. Apalagi kalau minyak wanginya bagus, kan bisa bikin orang senang. Nah, ini diantara malaikat rahmat juga demikian, senang sama minyak wangi, senang sama harum-harum, dan harum-harum itu merupakan salah satu bentuk penghormatan. Karenanya Ka'bah umpamanya sering dikasih minyak wangi yang harum. Ya. Masjidil Haram setiap 1 jam 2 jam selalu ada orang yang petugas berkeliling bawa bukhur. Bukhur itu dupa wangi, bukan dupa dukun, Pak. Ya, bukan dupa dukun, dupa yang wangi, bukan minyak nyong-nyong, bukan minyak yang harum. Itu setiap jam ada yang keliling di Masjidil Haram untuk memberikan dupa wangi. Itu adalah sebagai bentuk penghormatan. Maka sama juga demikian ya. Yang sekiranya ada rezeki, boleh juga bawa pengharum ruangan ke masjid. Ya kan gitu ya. Biar masjidnya harum, biar dikasih pengharum ruangan. Ya. Maka harum-harum ini bahkan Imam Syafi'i mengatakan tidak termasuk mubadzir. Orang yang banyak beli minyak wangi untuk harumnya diri. Ya, tidak termasuk mubadzir. Disebutkan dalam ucapan beliau, andaikan seseorang mengeluarkan 1/3 hartanya untuk minyak wangi, maka tidak dianggap mubadzir. Karena pentingnya orang yang wangi itu dirinya bikin senang. Dia bikin happy kalau orang wangi. Kan gitu kan ya? Dia happy, orang sekitarnya juga happy, senang, asyik, nyaman, gitu ya. Nah, maka di sini pentingnya minyak wangi. Ini kalau umpamanya ada yang jualan minyak wangi ini, wah enak lah, laku lah ini, ya gitu ya. Nah, diiklankan ini minyak wanginya ini ya. Tapi kita bukan masalah iklan-iklannya, kita bukan masalah jualannya, tapi yang penting minyak wangi supaya diri kita wangi, diri kita ini harum. Ya, khususnya ketika mau sholat dan lain sebagainya. Nah, ini tadi kita sampaikan Nabi tidak makan bawang merah. Ya, Nabi juga demikian meninggalkan sholat taraweh. Nabi cuma taraweh 3 malam saja, habis itu nggak taraweh lagi. Ya, karena Nabi takut diwajibkan. Di antaranya lagi juga demikian. Nabi pernah kunut nazilah sebulan penuh. Kemudian setelah itu tidak kunut nazilah. Ya, ditinggalkan oleh Nabi. Maka istilahnya kalau sudah dilakukan Nabi meskipun sekali, ya udah jadi dalil, gitu ya, sudah jadi dalil. Ditinggalkannya Nabi tidak menjadikan haram. Nah, maka kemudian orang kalau kunut nazilah haram, tidak perlu. Nabi udah ninggalin kok. Cuma nggak bisa kayak gitu. Ya, maka di sini kunut nazilah maka disyariatkan. Ya sama umpamanya pertanyaan, kira-kira apakah Nabi puasa Senin Kamis itu rutin terus nggak pernah ditinggalkan? Ya enggak juga, ya kan? Kadang Nabi juga meninggalkan. Lah terus meninggalkan terus nanti ada pula orang yang ngomong, berarti kalau puasa Senin Kamis haram karena ditinggalkan Nabi gitu? Ya enggak. Ya, maka ini hukum meninggalkan, Nabi meninggalkan sesuatu tidak menjadikan hal itu haram. Kalau
Apa itu? Kalau dilarang oleh Nabi, barulah itu menjadi haram. Kemudian, wa ma amartukum bi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan maka lakukan semampu kalian. Yang aku perintahkan, lakukanlah semampu kalian. Di sini menunjukkan bahwa agama ini samhah. Bu'istu bil hanifiyati samhah. Aku diutus oleh Allah dengan membawa agama yang ringan, yang gampang. Ya, agama ini gampang, Pak. Jangan dianggap sulit, jangan dianggap repot. Gampang. Ya, maka kadang-kadang aneh kalau umpamanya sebagian orang kok pakai kemudian wah berat kali lah. Wah, sholat pun 5 waktu aja kayak rasanya wah kita diperbudak sama agama. Apanya Pak diperbudak? Kadang ini aneh-aneh. Orang ada orang Islam ada kayak gitu. Saya pernah kok di bis debat sama orang gara-gara saya minta sholat subuh, gitu ya. Gara-gara saya minta sholat subuh. Ada pula dia kemudian orang ini kemudian mengatakan nggak penting-penting kali sholat. Kita diperintah-perintah. Masa pula kita ini manusia bebas pakai diperintah-perintah. Aneh. Kalau tidak mau diatur oleh Allah, ujung-ujungnya manusia ini diatur sama setan dan hawa nafsunya. Nah, kau tidak mau diatur sama Allah, ternyata kau diatur sama hawa nafsunya diri sendiri. Makan harus lontong, habis makan harus ngerokok. Kalau nggak ngerokok pusing. Ini kau jadi budak siapa sekarang? Kan gitu kan. Kalau pagi harus kopi. Kalau nggak kopi pening, pusing. Kan berarti kan ini perintah nafsu sendiri. Sejak kapan kemudian ada keharusan habis makan ngerokok? Kan gitu kan. Sama juga demikian, Pak. Supaya paham, kalau kita nggak nurut perintah Allah, kita akan nurut perintah hawa nafsu dan setan kita. Bahkan tidak jarang, mohon maaf, kita kepingin bebas, nggak mau nurut sama Allah, ujung-ujungnya nurut sama Cino, gitu ya. Nurut sama Cino. Nggak mau nurut sama Allah, nurut sama Cino ujung-ujungnya. Nurut sama bos. Lah kok nggak nurut sama Allah? Katanya manusia bebas, boleh milih sendiri, nggak terpaksa. Ngapain pula pakai diwajib-wajiban? Ngapain pula pakai diperintah-perintah? Disuruh-suruh sholat, disuruh puasa, disuruh. Loh, Pak, kita ini hamba Allah. Kita ngikutin perintah Allah itu syaraf, kemuliaan buat kita. Kita sholat itu bukan karena faktor kita dipaksa. Tapi kita sholat itu syaraf, kemuliaan buat kita. Kita sujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu mendatangkan ketenangan batin. Sholat itu bikin sehat. Sholat itu, ini belum bicara pahala kita, Pak. Kita belum bicara janji-janji Allah. Orang yang sholat hidupnya enak. Orang yang sholat dilapangkan rizki. Kita belum bicara itu. Kita bicara aja sekarang. Sekarang diketahui ternyata gerakan sholat itu adalah gerakan olahraga yang paling hebat, Pak. Gerakan olahraga yang paling hebat. Ya. Untuk ketenangan batin. Untuk tenang sholat. Kita belum bicara tentang pahala akhirat. Belum. Terus apanya yang dirugikan? Kan gitu kan ya? Aneh orang. Maka perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ini supaya difahamin agama ini ringan, gampang. Semua perintah agama pasti ada manfaat untuk kita. Nggak mungkin nggak? Manfaat untuk kita. Puasa, lapar, ternyata ujung-ujungnya manfaat besar untuk kesehatan kita. Ya, kalau kita menahan makanan minimal dalam jangka waktu 8 atau 9 jam, itu akan terjadi proses sel-sel yang buruk akan mati, diganti dengan sel-sel yang sehat, yang kuat. Sel-sel yang udah melemah mati dengan sendirinya. Loh, itu kan hebat itu dalam dunia kedokteran. Ini puasa. Yang lain-lain lagi, semua perintah pasti ada manfaat. Demikian juga demikian, semua larangan pasti ada mudarat. Pasti ada mudarat. Ya, semua larangan pasti ada mudarat. Larangan zina, mudarat. Larangan khamr, pasti mudarat. Larangan mabuk, larangan nyolong, maling juga, semuanya. Maka ini tadi kita sampaikan bentuk semua perintah itu pasti maslahat dan manfaat.
Tapi subhanallah mastata'tum, semampu kalian. Semampu kalian. Jadi kalau semampu kalian berarti kalau sekiranya tidak sanggup, berusahalah untuk yang berikutnya. Artinya ada tingkatan-tingkatan agama itu. Ada tingkatan-tingkatan. Ya. Ada tingkatan-tingkatan agama tersebut. Sehingga kalau tidak mampu ini ada keringanan ini, ada keringanan ini. Sama juga nih, kalau nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholat tidur mereng. Nggak bisa mereng, telentang. Telentang pun nggak bisa gerak-gerak, ya udah matanya kedip-kedip. Ya kan gitu ya. Hah? Kedip-kedip pun nggak bisa, ya udah bawa ke masjid disolatin, gitu aja ya. Disolatin. Walhasil kemudahan banyak. Ya, sama juga demikian umpamanya, apa itu? Umpamanya nggak bisa wudhu, bisa tayamum. Nggak bisa wudhu juga tayamum. Ya, banyak kemudahan dalam agama ini. Nggak bisa puasa, bayar kafarat. Nah, dan macam-macamnya, keringanan dalam Islam. Semuanya diringankan. Fa inna ma halakal ladzina min qablikum bi kasrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Dalam riwayat lain fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Hancurnya umat-umat terdahulu karena banyak tanya dan menentang nabinya. Ya, maka kita juga demikian, jangan sampai kita terjadi kehancuran pada diri kita, pada umat ini karena dua hal ini. Nentang nabi, hati-hati. Jangan pula nabi ngatakan ini terus kau ngatakan beda, jangan. Ya. Dan pernah terjadi di perang Uhud sebagai bentuk pembelajaran utama untuk umat setelah Nabi ila yaumil qiyamah, untuk umat ini sepanjang zaman. Awalnya perang Uhud itu menang. Tapi gara-gara pasukan pemanah yang tidak boleh sama Nabi meninggalkan tempat sebelum ada perintah Nabi, mereka meninggalkan. Nah, terjadilah kebalik langsung. Ya kan? Padahal awalnya menang. Itu sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Menang kalah bukan ukuran kuatnya pasukan, banyaknya pasukan. Hebatnya persiapan, bukan karena itu. Permasalahannya adalah kau nurut sama Nabi apa enggak? Itu ajanya. Sama juga demikian. Ya, masa kita ini kalau kita ngikutin Nabi dengan sempurna, mulia agama ini, mulia orang Islam, Pak. Tapi karena orang Islam sekarang ini, mohon maaf, lebih membanggakan Barat, lebih membanggakan orang-orang kafir, sehingga mereka lebih bangga kalau niru orang kafir daripada niru Nabi. Anak-anak muda kita lebih bangga kalau niru pakaiannya orang-orang kafir daripada pakaian Nabi. Ya, mode orang kafir daripada mode pakaiannya Nabi dan orang-orang solehin. Adat istiadatnya ngerasa lebih hebat kalau niru orang kafir. Ya, ulang tahunnya, ya, syukurannya, pestanya, niru orang kafir semuanya. Kita sedih sebetulnya, bukan kok kita nggak mau adanya pesta atau syukuran, Pak. Tapi paling tidak dijaga supaya tetap niru dalam koridor sunnah-sunnah Nabi. Ambil contoh ringan saja. Sekarang ini banyak kali pesta nikah, pesta kawin, makan nggak ada kursinya, itu banyak kali ya. Jadi makan berdiri, minum berdiri, dikasih kursi cuma dikit, sedangkan undangannya banyak. Ini di mana, Pak? Sering kali kayak gitu, banyak. Ya macam-macamnya orang lah ya, yang kemudian pakai adat istiadat Barat lah, ya ulang tahun juga demikian, yang lilin lah, yang apalah, segala macam kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada di dalam Islam. Bukannya kok nggak boleh gembira, tapi apakah memang harus gembira itu dengan cara-cara niru orang kafir? Kan enggak kan? Banyak macamnya gembira, Pak. Maka sama juga demikian kalau kita tengok dulu ulama kita, kiai-kiai kita, itu ngajarin kita supaya berkah, supaya senangnya dalam ridho Allah.
Ya, buatlah marhaban. Dibuat marhaban. Pindah rumah marhaban. Anak sunat Rasul marhaban. Mau kawinan marhaban. Mau ada sesuatu lagi umpamanya ulang tahun marhaban. Enak. Barokah sholawatan. Sekarang enggak, diganti keyboard semuanya. Ya, ulang tahun keyboardan. Ya. Ngerendang 1 kilo keyboardan. Ngerendang cuma 2 kilo keyboardan, Pak. Bikin rendang 2 kilo keyboardan. Ya Allah. Ya, ngundang setan. Ngundang setan. Kadang-kadang kita tengok ya pesta-pesta kadang sampai jam 1, jam 2 keyboardan yang mabuk. Mohon maaf, mungkin yang mabuk itu bukan orang kampung situnya. Orang kampung jauh-jauh, kawan-kawannya yang punya keyboard itu. Lah kok tempat Anda dijadikan maksiat pula? Hah? Mohon maaf, Anda yang sewa itu sound itu. Mestinya Anda yang ngatur. Anda bilang, aku nggak mau lagu-lagu itu. Aku mau lagu qasidahan. Aku mau lagu sholawatan. Loh kayak gitu. Dia pernah kok di kita, di pondok pesantren, pakai lagu pop. Saya marahin, nggak terima, tak pulangkan sama aku. Pulang. Wong kita yang sewa kok. Kita yang bayar kok. Kok dia pula yang ngatur-ngatur? Kalau nggak punya aku kasih lagunya. Oh banyak, MP3 banyak. Ya kan? Nah, maka jangan pula kemudian itu. Wong dia disewa kok, kemudian dia pula yang ngatur-ngatur harus musik ini, harus ini. Hah? Kerasnya juga demikian, nggak bisa dibuat toleran. Tetangga ada yang sakit, tetangga ada yang nenek-nenek, nggak bisa tidur gara-gara cemana mau kawin bisa barokah kayak gini, Pak. Ya, katanya kepingin keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah apa kalau pertama kali sudah bikin tetangga kesel, nggak bisa tidur. Nah, maka di sinilah, maksudnya bukan kok kita ngelarang gembira. Tapi berusahalah gembira kita jangan bikin orang kesel. Maka ini tadi kita sampaikan, jangan sampai kita menentang sunnah-sunnah Nabi. Jangan sampai kita kemudian mengatakan kebiasaan selain kebiasaan Nabi lebih baik. Ya. Maka menjadi penyebab hancurnya umat-umat terdahulu berbeda dengan Nabi mereka dan juga banyaknya tanya. Banyak tanya. Tanya itu katanya diperintah. Ya, tanya itu ada macam-macamnya, Pak. Ada macam-macamnya. Pertanyaan yang dihukumin wajib. Wajib bertanya. Apa itu? Ketika berhubungan dengan hukum amal yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu akan hukum ini. Kemudian kita bertanya. Maka ini hukumnya wajib, nggak bisa kemudian orang kemudian diem saja, nggak bisa. Bertanyalah. Tapi pastinya pertanyaan yang baik yang kita butuhkan, yang dibutuhkan. Oleh sebab itu ada perintah Allah, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang ahlad dzikri, orang yang ingat. Ahlul dzikir itu bisa disebut orang yang ahli dzikir, bisa juga dzikir itu disebut ahlul ilm. Karena halaqah dzikir juga halaqah ilmu. Orang ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak ngerti. Harus tanya. Ya, jangan asal ngasih hukum sendiri. Pernah terjadi di zaman Nabi, seseorang dalam rombongan bepergian. Kemudian dalam bepergian ini terjadilah pertempuran kecil sampai akhirnya salah satu di antara mereka itu terluka. Cukup parah dan kepalanya juga terluka. Jadi ada luka di kepala. Kemudian, subhanallah saat diistirahat, orang ini mimpi basah. Orang ini mimpi basah. Saat orang ini mimpi basah, orang ini bingung. Cemana ini? Akhirnya tanya sama orang yang satu rombongan. Satu rombongan yang mengatakan, ya namanya mimpi basah, wajib mandi. Katanya. Tapi aku lupa, aku luka. Aku sakit. Ya kewajiban tetap kewajiban lah, mandilah. Akhirnya dipaksa mandi, akhirnya sakit, mati. Sampai kabar sama Rasulullah, marah Rasulullah.
Sampai kabar malah Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, qataltumu, kalian itu membunuh dia itu. Kenapa? Illam ta'lamu antas'alu. Kenapa kalian kalau tidak ngerti nggak tanya? Kalau tidak tahu jangan asal fatwa. Kalau tidak tahu jangan asal jawab, tanya. Ya, oleh sebab itu ada ungkapan Sayyidina Umar, la adri nisful ilm. Kalimat aku tidak tahu itu separuhnya ilmu. Aku tidak tahu, seorang ditanya kemudian bilang aku tidak tahu, itu separuh ilmu. Sayyidina Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, pernah ditanya 32 masalah. 32 masalah. Di 26 masalah selalu bilang aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Berarti dia jawab 26, berarti cuma jawab 6 masalah. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, alim-alimnya orang, aku tidak tahu. Sampai orang ini agak kesel. Tuan, aku datang dari jauh. Gimana aku akan menyampaikan sama masyarakatku? Aku udah sampai di depan Anda. Katanya Malik, enak saja. Kau bilang sama kaummu, masyarakatmu, kalau aku udah tanya sama Malik, Malik bilang nggak tahu. Udah selesai. Nggak malu kalau nggak tahu. Tapi orang sekarang, ya Allah. Ya, ditanya, nggak tahu jawabannya. Menurut hematku, kira-kira. Ini agama kok kira-kira, Pak? Kalau nggak tahu udah bilang nggak tahu, nanti ku tanya sama ustadz lain atau silakan tanya sama ulama lain, kan gitu. Ini enggak. Ya, akhirnya menjadi di antara kerusakan di akhir zaman. Nabi juga bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabutan dari dada para ulama, tapi Allah mencabut ilmu dengan wafatnya ulama. Kalau udah banyak ulama wafat, maka orang akan membuat pemimpin-pemimpin yang juhal, bodoh. Kemudian mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka ditanya, berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyebabkan orang lain sesat dan menyesatkan. Ya, maka pertanyaan ini ada macam-macamnya. Pertanyaan pertama adalah wajib. Kalau itu berhubungan dengan hukum yang kita tidak tahu. Ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah pertanyaan yang sunnah atau fadilah, yaitu berhubungan dengan ilmu-ilmu yang menjadi kebutuhan semua orang. Bukan urusan kita sendiri, tapi kebutuhan semua orang. Ya. Meskipun Anda tahu, tidak apa-apa Anda tanya. Tak ubahnya kayak pertanyaan dalam hadis, malaikat Jibril tanya sama Nabi, Rasulullah, apa itu Islam? Nabi jawab, Islam itu gini. Ditanya lagi, apa Rasulullah iman? Dijawab Nabi, iman itu kau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, ini. Tanya lagi malaikat Jibril, Rasulullah, apa itu ihsan? Ihsan. Nabi menjawab, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau nggak bisa maka engkau Allah melihatmu. Ya, tanya lagi, ya Rasulullah, kapan kiamat? Aku udah tahu. Atau jawabannya Nabi, tidaklah yang ditanya lebih ngerti dari yang bertanya. Tanda tanya kiamat ya Rasulullah, disebut Nabi. Malaikat Jibril nanya sama Nabi. Malaikat Jibril mestinya tahu lah. Malaikat Jibril yang bawa wahyu. Ya, tapi malaikat Jibril kepingin sahabat yang sekitarnya mendengar khulasah, ringkasan agama Islam ini apa sih? Ringkasan semua urusan Islam ini apa? Agama ini Islam, iman, ihsan. Diringkas oleh malaikat Jibril melalui pertanyaan. Maka boleh juga umpamanya Anda tahu masalah, tapi Anda rasa orang banyak tidak tahu, Anda tanya, tidak apa-apa. Ya. Tanya yang tidak boleh itu adalah tanya ta'annud. Ta'annud itu buat repot. Ngerepot sendiri. Ya, bikin ruwet. Ya. Pertanyaan yang ndak ada guna. Nggak ada manfaatnya pertanyaan. Hal kayak gitu nggak bagus, nggak boleh. Ya, nggak perlu. Kadang-kadang orang macam-macam aja pertanyaan. Pakai pula tanya, kenapa orang kok pakai kacamata? Iya, karena kalau pakai kaca cermin kegedean. Gitu aja ya. Kok ruwet kali, kok pertanyaannya nggak ada manfaatnya, gitu loh ya. Macam-macam pertanyaan. Atau pertanyaan untuk bikin ihraj. Apa bikin ihraj? Maksudnya bikin orang malu.
ngetes orang, itu nggak boleh Pak. Pertanyaan ngetes itu. Ya, dan ini sering terjadi di masyarakat yang ndak ngaji. Masyarakat yang sok alim padahal bodoh. Sering kali ini terjadi. Ada pengajian baru, Ustadz masuk, ada pula Pak Haji kemudian ku tes dulu lah Ustadz ini. Wah, kayak sok kali dia. Nggak boleh Pak ngetes itu Pak. Hak ngetes itu hanya boleh guru kepada murid, orang tua kepada anak, itu aja. Selain itu nggak boleh. Apa hak Anda ngetes orang? Ya. Apalagi belum kenal. Dan ini termasuk busuknya hati. Sebagaimana suudzon, busuknya hati. Kadang ada sebagian orang itu ya, ada ustadz baru pengajian. Lo belum kenal, belum didengar. Udah hatinya, nggak bener ustadz ini. Aku nengok mukanya kayaknya nggak cocok aku. Lo kok dari muka pula kau tengok? Dengarkan dulu, gitu ya. Dengarkan dulu, dia nyampaikan betul apa enggak. Tapi ada orang, pokoknya muka kayak gini nggak cocok aku katanya. Lo kok muka pula jadi ukuran? Inilah ya, kadang busuknya hati orang. Maka disinilah Tuhan, baik-baiklah dalam bersikap kepada orang. Husnudzon, ya, jangan kemudian ngetes orang, ya. Kalau bertanya niat yang bagus. Kalaupun Anda tahu, niatkan untuk orang lain supaya tahu ini bagian dari ilmu, ada nilai manfaatnya, kayak gitu. Bukan macem-macem tanyanya. Kadang ada orang nanya sama kita orang macem-macem. Iblis itu kawin apa enggak? Ya apa jawabannya? Saya jawab, aku nggak hadir itu pernikahannya iblis. Gitu aja. Dia mau pakai tanya iblis mau kawin apa enggak? Ya. Kita jawab, ya, aku nggak hadir pernikahan iblis. Kau hadir apa enggak kira-kira? Begitu. Yang enggak aja pertanyaan, yang kawin lah, yang iblis kawin, yang setan kawin. Nah, yang aneh-aneh pertanyaannya. Jangan macem-macem. Ya. Yang sekiranya nggak ada manfaat, nggak usah ditanya. Ya. Kadang macam-macam orang nanya, apa perbedaannya bunian sama entah apa pun kok masuk pula ke dunia bunian ke dalam pengajian pula. Iya, hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang nggak penting. Anggaplah yang penting itu apa? Kemaslahatan hukum, kemaslahatan hidup kita dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita memberitahukan, mungkin sebagian juga tahu, kalau insya Allah besok Senin malam Selasa kita akan mengadakan pengajian atau halal bihalal gabungan semua majelis-majelis taklim sekota Medan dengan insya Allah dibarengin gema sholawat 100 grup rebana insya Allah ya. Jadi yang sekiranya punya waktu dipersilakan hadir ya, dan itu di Masjid Musonef Cemara. Ba'da Isya, kalau bisa salat Isya di situ, karena saya mulai lebih cepat karena pastinya banyak asatid yang hadir, bahkan kemungkinannya ya banyak juga yang ceramah kayak gitu, supaya waktunya cukup tidak molor-molor ya. Yang sekiranya punya waktu dipersilakan hadir atau menyampaikan kepada yang lain atau menyampaikan kepada yang lainnya. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi asbab hidayah orang lain. Membiasakan diri untuk menjadi asbab hidayah orang lain, Pak. Karena umur kita juga sesaat, umur kita yang gak lama, tapi mudah-mudahan insya Allah orang banyak dapat hidayah dan taufik dari Allah melalui tangan kita. Insya Allah. Yang ngasih hidayah Allah, tapi perantara. Kita perantara, gimana orang senang ngaji, gimana orang senang sama majelis, gimana orang senang sama ulama dan lain sebagainya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah
والشكر على العافية. اللهم دبرنا بأحسن التدابير والطفنا في جميع ما جرت به المقادير. اللهم انظر إلينا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.